Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن سار على نهجه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat pendengar setia suara mujahidin, suara Perak Jaya dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Baik, untuk mengisi waktu kurang lebih 45 menit ke depan, kita akan bacakan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Bab tahrimi sabqil imam biruku'in aw sujudin wa nahwihima. Bab tentang haramnya mendahului imam dalam ruku, sujud dan yang lain-lainnya. Qala Imam Muslim haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah. Imam Muslim mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah wa Ali ibn Hujr dan Ali ibn Hujr. Qala Ibnu Hujr mengatakan akhbarana, telah memberitakan kepada kami. Wa qala Abu Bakr haddatsana Ali ibn Mushir anil Mukhtar bin Fulful an Anas, dari Anas bin Malik. Qala Anas bin Malik ini adalah pernah menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 10 tahun. Qala, beliau mengatakan, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kita. Falamma qada as-salata aqbala alaina biwajhihi. Ketika beliau selesai salat, selesai salam, kemudian beliau menghadap kepada kami ini. Faqala, kemudian beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, inni imamukum, aku ini adalah imam kalian. Fala tasbiquni birruku' wala bisujud, jangan sampai kalian mendahului aku dalam ruku' dan juga sujud. Wala bil qiyam wala bil insiraf, demikian juga jangan kalian mendahului aku bangkit dari sujud. Demikian juga jangan mendahului aku salam. Fa inni arakum amami wa min khalfi, aku ini melihat kalian baik di depan maupun di belakang. Summa qala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, kemudian beliau bersabda, demi yang jiwaku ada di tangannya, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala, lau ra'aitum, jika kalian melihat, ma ra'aitu, apa yang aku lihat, ladahiktum qalilan wa labakaitum katsira, maka kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Qalu wa ma ra'aita ya Rasulullah, apa yang kau lihat wahai Rasulullah? Qala ra'aitul jannata wan nar, saya melihat surga dan neraka. Ikhwatal Imam rahimani wa rahimakumullah, hada haditsun 'azimun jiddan. Jadi hadis ini sangat agung sekali. Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil. Yang pertama, bahwa al-imamu liyu'tamma bihi, imam itu adalah untuk diikuti. Jangan sampai
mendahului gerakan-gerakan imam. Ketika imam takbir, begitu dia akbar, Allahu akbar, barulah kita mengangkat kedua tangan kita Allahu akbar. Ketika imam ruku, Allahu akbar, barulah kita ruku. Jadi ketika kita mendengarkan akbar, baru kita ruku. Demikian juga ketika dia i'tidal, sami Allahu liman hamidah, barulah kita bangkit dan mengucapkan Rabbana walakal hamd. Jadi jangan sampai bersamaan dengan imam, tapi haruslah di belakang imam. Jadi ketika imam sujud, Allahu akbar, barulah kita sujud. Jadi jangan sampai bersamaan dengan imam atau mendahului imam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat salatnya, beliau melihat orang-orang yang ada di depan, di belakang, khusus pada saat salat. Siapa yang terlambat, siapa yang melenceng safnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Ini betapa pentingnya untuk melaksanakan salat berjamaah, haruslah mengetahui adab-adab ya. Karena seorang makmum adalah mengikuti, dia mengikuti saja ya. Jadi mengikuti gerakan-gerakan imam, jangan sampai mendahului gerakan-gerakan imam ya. Jadi kalau mendahului gerakan-gerakan imam, maka boleh jadi salatnya nanti akan batal. Karena Rasulullah SAW melarang untuk mendahului gerakan imam. Kemudian yang kedua, pelajaran yang dapat diambil di sini adalah bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya dan kepada kita semuanya, "Lau ra'aitu ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau sekiranya kalian melihat apa yang kulihat, kalian akan tertawa sedikit dan akan banyak menangis. Ini menunjukkan bahwa al-jannatu wan nar haqq. Jadi surga dan neraka itu adalah hak. Rasulullah SAW pada saat melihat surga, beliau tertawa. Pada saat beliau melihat neraka, beliau menangis. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pada saat melaksanakan ibadah solat pun, ketika beliau melewati ayat-ayat yang berkenaan dengan azab, beliau pun menangis. Jadi beliau pun menangis pada saat membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan azab. Kata Imam Ahwani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, babun nahi an raf'il basar ila as-sama'i fi shalat. Bab yang melarang seseorang melihat ke atas pada saat salatnya. Jadi dia melihat ke langit-langit begini. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salati aw la tarji'u ilaihim. Rasulullah SAW bersabda, sungguh satu kaum la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum. Sungguh mereka itu tidak akan pernah berhenti dalam menghadap ke langit-langit ya, menghadapkan pada saat sholat matanya ke langit-langit, atau mereka nanti tidak akan kembali. Jadi tidak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka tidak berhenti, menghadap ke atas begini ketika sholat, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengembalikan matanya nanti dia. Ini ada larangan yang sangat keras sekali. Ketika seseorang mengangkat kedua matanya ke langit, ini boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengembalikan matanya lagi dia. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum inda du'a fi sholati ila sama aw la tukhfafanna absarahum. Ini juga sangat keras sekali larangannya. Jadi kalau ketika mereka pada saat berdoa pada saat sholat, pada saat sholat mereka kemudian menghadap ke atas, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan petir akan menyambar mata mereka ya. Ini ada larangan sekali lagi pada saat sholat. Karena itulah pada saat sholat kita dianjurkan untuk menghadap ke tempat sujud ya. Jadi pandangan kita ke tempat sujud, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, apalagi kita ini melihat-lihat ke atas ya.
Jadi ada larangan yang sangat keras sekali, jadi jangan sampai seorang melakukan itu. Kalau mereka melakukan itu, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala nanti tidak akan mengembalikan matanya dia, atau Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan petir untuk menyambar matanya. Ini larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah babul amri bisukut fis salat wan nahyu anil isyarah bil yad wa raf'iha inda salam wa itmamus sufuf al-awwal wat tarasi fiha wal amru bil ijtima'. Jadi bab yang menjelaskan tentang as-sukun fis salat. Jadi tenang dalam salat. Jadi bab ini perintah untuk melaksanakan sholat dengan tenang. Kita perhatikan anak-anak kita pada saat siang hari, anak-anak SMA khususnya, itu sholatnya tidak ada yang benar. Jadi mereka ada yang saling sikut, ada yang saling bersender satu dengan yang lain. Ada juga yang melihat kesana kemari. Ini perhatian kepada para guru-guru yang mengajar. Jadi sehingga mereka ini tidaklah betul-betul diajarkan sholat dengan cara yang benar. Dan anak-anak kita masih seperti itu. Mereka sudah pada balik semuanya. Tapi setiap hari kita lihat seperti itulah keadaannya dia. Wallahu ta'ala alam. Apakah karena memang anaknya yang kurang perhatian ketika diberitahukan, atau mungkin guru-guru yang kurang perhatian juga dia. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wan nahyu anil isyarah bil yad wa raf'iha inda salam. Jadi larangan berisyarat dengan tangan dan mengangkatnya pada saat mendengarkan salam. Misalnya ada orang yang mengucapkan assalamualaikum pada saat salat, kemudian kita menjawab dengan begini, itu ada larangan. Kemudian wa itmamus sufufil awwal wa tarasi, dan anjuran untuk menyempurnakan shaf yang pertama. Wa tarasi, dan juga shafnya lurus. Fiha wal amru bil ijtima'. Jadi ada anjuran untuk senantiasa menjaga shaf pertama agar tetap lurus. Demikian juga shafnya adalah rapat, jadi tidak renggang-renggang. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma li arakum rafi'i aydikum ka'annaha aznabu khailin shumush. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar kepada kita, faqala ma li arakum raf'i aydikum. Jadi saya tidak melihat kalian, atau sungguh kalian saya ini telah melihat kalian mengangkat tangan kalian ka'annaha aznabu khayli shumsh, seperti apa, saya melihat ada orang-orang melambai-lambaikan tangan begini. Aznab itu seperti ekor kuda ya, yang melambai-lambai, yang bergerak ke kanan dan ke kiri. Uskunu fis shalah, tenanglah dalam salat, jangan sampai berisik dia. Ketika masukin salat, jangan sampai berisik. Lagi-lagi kita perhatikan anak-anak kita yang setiap hari di sini, pada saat di masjid mereka ribut, berbicara satu dengan yang lain. Qala thumma kharaja alaina far'ana halaqan. Kemudian suatu hari Rasulullah SAW pun pernah keluar. Kemudian Rasulullah SAW melihat kita halaqan, sedang kumpul. Faqala ma li arakum izina, ma li arakum izina. Izin di sini adalah jama'atun fi tafriqah. Jadi kenapa kalian kumpul seperti itu? Qala thumma kharaja alaina faqala ala tasuffuna kama tasufful malaikah inda rabbiha. Suatu hari juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Jadi ketika kita sudah berada di shaf, kemudian Rasulullah pun keluar. Jadi keluar dari rumahnya untuk melaksanakan ibadah salat. Kemudian beliau mengatakan ala tasuffuna kama tasufful malaikah. Tidaklah kalian bersaf seperti malaikat bersaf ya. Inna rabbiha,
terhadap di sisi Tuhannya. Faqulna ya Rasulullah, kaifa tasubul malaikah inda rabbiha? Bagaimana malaikat-malaikat itu bersaf-saf di hadapan Tuhannya? Qala yutimmuna as-sufufal awwal wa yatarasuna fis saf. Jadi malaikat itu menyempurnakan saf yang pertama, kemudian mereka meluruskan saf. Karena itulah Rasulullah SAW setiap kali melaksanakan ibadah salat beliau mengatakan istaw wa tarasu, istaw, jadi luruskanlah saf. Wa tarasu, jadi tarasu, rapatkan. Atau beliau mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyat min iqamatis shalah. Jadi sawu sufufakum, sempurnakanlah saf-saf kalian. Sesungguhnya merupakan meluruskan saf adalah bagian dari salat ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, menjaga saf ini juga adalah anjuran dari awal sampai akhir. Jadi ada orang yang bersaf dari awal, mungkin dia bisa safnya lurus ya. Tapi setelah itu safnya mulai melenceng. Jadi ketika dia melenceng, hendaklah dia kembali lagi dia. Jadi ketika safnya sudah melenceng, maka hendaklah dia kembali bersaf. Ini adalah anjuran dari awal sampai akhir salat. Kemudian hadis yang berikutnya dari Jabir bin Samurah qala kunna idza shallaina ma'a Rasulillah kunna assalamu alaikum warahmatullah. Ketika kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah. Kemudian assalamu alaikum warahmatullah wa asyara bi yadihi ila al-janibaini. Kemudian beliau pun mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah wa asyara bi yadihi ila al-janibaini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alama tumi'una bi aydikum. Kenapa kalian memberikan isyarat-isyarat dengan tangan kalian? Ka'annaha aznabu khayli syums. Innama yakfi ahadukum an yada'a yadahu ala fakhidayhi. Jadi tidak perlu pada saat salat itu ketika mengucapkan assalamualaikum warahmatullah begini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kan ada yang seperti itu kan ya? Ada enggak? Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini adalah larangan. Kenapa kalian tidak meletakkan saja tangan kalian? Summa yusallim ala akhihi ala man yaminihi wa shimalihi. Kemudian dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini adalah larangan untuk mengangkat kedua tangan. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kan ada yang begini. Ini adalah larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin ada beberapa hadis yang sudah kita bacakan. Kita berikan kesempatan kepada jamaah untuk barangkali ada yang menambahi ataupun ada yang bertanya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi Ustaz yang ini kan dilarang, tapi yang ada juga kita lihat yang sudah ayat itu langsung mengusap apakah ada kayak dia? Ya, ada apa juga dalam begitu Ustaz? Ya, jadi saya tidak menemukan dalil. Jadi pada saat selesai sholat, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian mengusap begini. Ya. Ini disebutkan dalam kisah saja, dalam kisah para sahabat-sahabat pada satu ketika melaksanakan ibadah sholat, kemudian mereka banyak debu. Jadi banyak debu yang menempel karena masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada karpetnya seperti kita sekarang ini, dan juga tidak ada keramiknya. Gitu ya. Jadi ya berdebu lah gitu ya. Jadi kemudian selesai sholat dibersihkan. Jadi selesai sholat ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mereka ini membersihkan debu-debu yang nempel. Karena ada larangan membersihkan debu pada saat sholat. Misalnya kita sholat, kemudian ada debu yang nempel, dibiarkan. Jadi ada larangan pada saat sholat. Ini setelah sholat. Jadi setelah mereka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian mereka membersihkan debu. Kalau itu dianggap bagian dari sholat, maka ini adalah tidak ada dalilnya. Ya. Kalau itu dianggap bagian dari sholat, ya. Tapi kalau hanya sekedar dia membersihkan, misalnya ada debu-debu yang menempel, fala ba'sa bihi apa-apa. Ya. Jadi kalau itu jadikan sebagai bagian dari sholat, bahwa kalau tidak seperti ini, maka tidak sah sholatnya, maka di sini perlu dalil. Ternyata tidak ada dalil yang mengajukan seperti itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi mengenai larangan untuk melihat langit-langit ke atas itu Ustaz. Melihat. Ya, terus berdasarkan dengan pengalaman yang anak alami itu, pernah itu sholat di hutan gitu. Terus begitu mengucapkan kalimat takbir itu seakan itu ada kenikmatan dalam hal istilahnya hubungan dengan tadabbur. Itu bagaimana Ustaz? Dengan apa ada hubungan dengan? Seakan itu pada saat saya mengucapkan kalimat Allahu Akbar itu seakan di situ ada rasa apa ya, dalam untuk takbir alam gitu. Itu bagaimana hukumnya? Apakah juga ada larangan? Itu pada saat sholat apa? Pada saat sholat. Pada saat sholat ya. Iya, pada saat sholat di mana saja itu dilarang seseorang menghadapkan wajahnya ke langit begini ya. Jadi pada saat sholat hendaklah menghadapkan wajahnya ke tempat sujud. Kenapa ke tempat sujud? Ini ad'a ila ilal khusyuk, karena dia akan membawa kepada kekhusyuan pada saat seorang melihat. Dan juga hikmahnya lagi disebutkan ketika seseorang melihat akrob di sini adalah kalajengking atau ular, maka disuruh membunuh. Nah, bagaimana kalau dia menghadap itu tiba-tiba ada kalajengking? Atau ketika itu ada ular, orang dia tidak akan bisa melihat ular, karena ada anjuran ketika seorang melihat sesuatu yang membahayakan maka disuruh untuk membunuhnya pada saat sholat ya, pada saat sholat. Dan juga ini adalah di tempat-tempat, barangkali tempat yang seperti di hutan ya, ketika itu kan seorang melaksanakan sholat kemudian senjatanya masih ada di kanan dan kirinya. Tapi kalau di tempat seperti sekarang ini ya tak perlulah membawa pisau misalnya, tiba-tiba ada tikus kemudian dia lempar, tidak ya. Jadi ini adalah pada saat melaksanakan sholat mungkin di luar masjid, jadi di hutan. Nah, kalau yang tadi melihat ke langit dimanapun itu ada larangan, baik di dalam masjid maupun di luar masjid, sekalipun itu untuk tadabbur. Lain ketika tadabbur ketika tidak melaksanakan sholat. Ini larangannya adalah pada saat melaksanakan ibadah sholat. Baik. Yang saya mau tanyakan ini Ustaz, katanya orang tua kalau sholat itu jangan lewat tiga kali itu goyang tangan atau apa gitu. Yeah. Kemungkinan maksudnya Ustaz untuk kehusukan sholat mungkin. Yeah. Di dalam syariat itu Ustaz, apa ada batasan untuk tidak gerak-gerak kaki atau tangan? Ya. Ya, memang orang tua kita dulu suka memberikan petuah kepada kita ya. Misalnya jangan duduk di atas jangan duduk di atas bantal, nanti bisa bisulan. Jangan duduk di depan pintu dia, atau jangan nyapu di malam hari gitu ya, macam-macam. Jadi kalau yang seperti tadi, jadi garuk-garuk dia, garuk-garuk 3 kali itu bisa membatalkan sholat. Ini dijumpai dalam kitab perukunan di sini kitab lama ya. Jadi yang tulisannya Arab tapi bahasanya bahasa Indonesia, bahasa Melayu dia. Itu ada disebutkan di situ. Sebenarnya penjelasannya tidak tuntas. Kalau kita jelaskan bahwa tujuannya seperti tadi adalah untuk menjaga kekhusyuan tadi itu. Jadi diharapkan kalau tidak ada gerakan-gerakan yang tidak perlu, maka jangan sampai seorang itu bergerak-gerak ketika melaksanakan ibadah sholat. Tapi kalau ada gerakan-gerakan tertentu, misalnya ketika dia sholat, dia lupa mematikan HP, tiba-tiba berbunyi HP-nya, ya sudah diambil dimatikan. Dia lupa mematikan HP, kemudian HP-nya bunyi, jangan sampai dibiarkan terus, kemudian dia langsung dia matikan, dia tekan. Jadi kalau tidak ada kalau dia sengaja bergerak-geraknya, jadi dalam melaksanakan ibadah sholat yang tidak ada sama sekali sebabnya, maka di sini dia akan mengurangi kekhusyuan sholat. Tapi dia tidak membatalkan sholat. Tetapi kalau ada sesuatu yang ada sebab dia, karena Rasulullah SAW pada saat sholat mengimami sholat, beliau sholat di atas mimbar. Jadi mimbarnya Rasulullah tidak seperti ini. Jadi beliau sholat di atas mimbar. Ketika beliau akan rukuk dan sujud, beliau mundur dan beliau rukuk dan sujud di lantai gitu ya. Jadi pada saat itu kenapa Rasulullah melakukan ini? Rasulullah melakukan adalah untuk mengajari para sahabat-sahabat untuk sholat. Jadi beliau mengajarkan sholat bukan sholat-sholatan tapi sholat beneran. Jadi sehingga ketika ditanya, ya Rasulullah lima fa'alta hadha,
lima fa'alta hada, kenapa engkau lakukan itu ya Rasulullah? Para sahabat bertanya. Rasulullah mengatakan, lita'tammu bi, supaya kalian bisa mengikuti aku dengan baik. Jadi begitulah. Jadi kalau yang tadi maksudnya adalah kalau tidak ada gerakan-gerakan sama sekali, maka tidak boleh dia melakukan gerakan-gerakan. Tapi kalau ada yang misalnya dia gatal-gatal, dia garuk, jadi misalnya dia garuk-garuk, maka ini tidak membatalkan sholatnya. Baik. Silakan Pak Wajudin. Terima kasih Ustaz. Yang pertama saya mau tanyakan masalah shaf. Pertama itu biasanya kan kita harus merapatkan kaki. Tapi yang sering kita dapatkan di sini itu waktu kita merapatkan kaki, orangnya menjauh sekali, 2 kali, 3 kali sampai sholat itu berakhir. Menurut Ustaz bagaimana? Terus pertanyaan yang kedua. Satu aja dulu. Yang pertama saya jawab dulu. Ketika merapatkan shaf juga perlu diperhatikan. Jadi ketika sudah rapat, jangan sampai cari kaki orang lagi deh. Jadi kalau dicari mungkin dia sakit kakinya ya. Jadi dicari lagi. Jadi jangan sampai terlalu apa ya. Karena Rasulullah mengatakan linu bi aidi ikhwanikum. Lembutkanlah ya. Lembutkanlah apa bahu-bahu kalian. Tentunya juga kaki juga harus lembut gitu ya. Jangan sampai udah sakit kaki orang tuh ya. Jadi orang, wah besok ditanya, jangan sholat sampai, wah bahaya kalau sholat di sampingnya itu, sakit kaki gitu ya. Jadi nggak seperti itu. Jadi menjalankan sunnah, hendaklah betul-betul juga memperhatikan samping kanan dan samping kiri. Kalau sudah rapat ya sudah. Misalnya kalau dia menjauh, misalnya sudah, nggak usah dicari sampai lebar sekali dia. Cari sampai lebar sekali dia. Jadi ya cukup dengan postur tubuh kita ya. Sesuaikan dengan postur tubuh kita, tidak melebihi dari itu. Tidak lebar sekali dia. Jadi itu. Baik. Terima kasih Ustaz. Yang kedua pertanyaan saya, biasanya kan ada orang yang waktu dia sholat, dia dalam melafalkan ayat itu seperti waktu dia habis ruku itu dia membacanya dengan jelas sekali dan orang di samping kanan dan samping kiri mendengarnya. Menurut gimana nih Ustaz Jadi ketika membaca ya sama-sama makmum dia. Jadi sama-sama makmum, kemudian dia ketika membaca ayat keras kedengaran dia. Jadi ya di sini kedengaran maksudnya di sini adalah sir. Jadi mensirkan ini adalah merahasiakan bacaan itu tidak sampai kedengaran orang lain ya. Jadi kalau sampai kedengaran orang lain, maka di sini akan bisa mengganggu khusyukan orang yang ada di sebelah kanan dan samping kiri kita ya. Jadi kalau Rasulullah SAW mensirkan sholat zuhur misalnya, beliau masih kedengaran ketika membaca ayat. Misalnya dia membaca Sabih sama Rabbikal. Jadi orang tahu, oh dia baca Sabihis. Sekalipun pada saat itu memang tidak ada anjuran untuk mengikuti misalnya Sabihis, kita ikut Sabihis. Jadi pada saat zuhur dan sholat asar, terserah yang surat yang kita baca gitu ya. Jadi yang wajib dibaca adalah Fatihah, kemudian surahnya ya. Terserah kita surah apa saja yang kita hafal ya. Jadi Rasulullah SAW membaca ketika baca Alhamdulillah, orang tahu dengar ya. Sehingga juga pernah jadi beliau membaca Bismillah. Itu orang dengar baca Bismillahnya ya. Nah saat sekarang ini kalau kita melaksanakan ibadah haji atau umroh, Imam Masjid Madinah si Abi Abdurrahman Al-Huzaifi yang kurang lebih sudah 30 tahun menjadi imam, mesti kita akan dengar sholat zuhur itu Bismillah kita dengar kita baca, kita mendengarkan semua dia. Jadi seorang sehingga dia tidak ragu-ragu, oh imamnya nggak baca Bismillah ya. Oh imamnya baca Bismillah tapi dengan sir, itu masih kedengaran ya. Tapi kalau sama-sama makmum, maka hendaklah perlu juga memperhatikan jangan sampai mengganggu di samping kanan kita, samping kiri kita ya. Baik. Silakan Pak Tamrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami mau tanyakan Ustaz masalah sholat berjamaah. Apakah masih diwajibkan makmum membaca Al-Fatihah setelah imam sudah membacakan? Apa itu masih diwajibkan sama makmum? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan ini penting tapi juga sudah sering ditanyakan, tapi nggak apa-apa. Jadi tentang membaca Fatihah. Jadi makmum membaca Fatihah setelah pada saat sholat jahar
Jadi pada sholat maghrib, isya, subuh, apakah masih perlu membaca Fatihah dia? Fi khilaf bainal ulama, ini ada perbedaan di antara para ulama. Jadi perbedaannya ada yang mengatakan cukup dengan Fatihahnya imam, cukup mendengarkan saja. Ini mazhab Imam Abu Hanifah yang menggunakan dalil dalam Al-Qur'anul Karim, "Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Qur'an maka hendaklah diam, dengarkan, semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Kemudian dalil yang kedua, al-imamu dhaminun wal muazzinu aminun. Imam itu adalah akan menanggung salat seseorang, salat jamaahnya dia. Kemudian muazzin itu adalah orang yang jujur. Jadi karena dia sedang menanggung salatnya maka tidak perlu dia membaca. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, jadi jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, demikian juga Imam Malik mengatakan bahwa dia tetap membaca Al-Fatihahnya. Jadi tetap dia membaca Al-Fatihah berdasarkan dalil yang pertama adalah Rasulullah SAW bersabda, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat seseorang kecuali dia membaca Al-Fatihah. Yang kedua adalah Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana aku salat. Bagaimana Rasulullah salat? Rasulullah salat membaca Fatihah, maka hendaklah baca Fatihah. Kemudian dalil yang ketiga, ketika Rasulullah SAW mendengar para sahabat-sahabat ikut membaca di belakangnya, Rasulullah marah. La taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Kamu jangan mengikuti aku baca ayat. Baca saja Fatihah. Ini dalil-dalil yang menerangkan tentang makmum juga membaca Fatihah, baik dalam salatnya jahar maupun dalam salatnya yang sir. Imam Bukhari rahimahullahu taala secara khusus membawakan dalil babu wujubi qiraatil Fatihah lil makmum. Bab wajibnya makmum membaca Fatihah. Jadi kami lebih memilih pendapat yang kedua ini. Jadi tetap jadi makmum membaca Fatihah saja. Sedangkan ayat tidak dia baca dia. Baik dalam keadaan sir maupun dalam keadaan jahar. Jahar maksudnya adalah bacaan yang jelas subuh, maghrib dan isya. Baik. Waktunya sampai jam berapa ini? Silakan, masih lama. Pak Ustaz, kalau ada orang di samping kiri, samping kita maju, nggak apa-apa kita tarik, Pak Ustaz. Ketika sholat? Iya, kita sholat, tapi dia maju, nggak apa-apa kita tarik. Dia maju, nggak apa-apa. Jadi kalau ada sholat misalnya, ya pada saat sholat kita gini kan bisa. Jadi sehingga dia lurus soknya gitu. Jadi nggak apa-apa, jadi jangan sampai maju sekali. Jadi pada saat ruku misalnya kita bisa gini kan, tapi jangan keras-keras. Wah, tarik nih. Nanti malah ada apa tarik saya katanya. Pelan-pelan ya, digeser dikit. Jadi biar soknya lurus. Yang lain, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering menemukan Ustaz, imam kalau dia membaca ayat Al-Quran itu tidak berurutan. Itu bagaimana hukumnya itu? Tidak berurutan? Iya. Itu hukumnya bagaimana kalau di maksudnya tidak berurutan? Kalau misalnya dia baca Qul ya ayyuhal kafirun terus dia baca Araital lagi. Tidak berurutan ya. Begitu, tidak sesuai dengan urutannya Al-Quran itu. Iya, sebaiknya ketika membaca ayat adalah ya berurutan. Jadi misalnya pada rakaat pertama dia membaca namanya tasalun, pada rakaat kedua membaca wan naziat misalnya. Atau pada saat rakaat pertama dia membaca watini wal zaitun, pada rakaat kedua ada yang di bawahnya dia. Jadi sesuai dengan urutan surah dalam Al-Quran. Karena Rasulullah SAW seperti itu membacanya. Pada saat beliau membaca Hal ataka hadisul ghasyiyah, pada saat beliau membaca Sabihis, kemudian beliau membaca Hal ataka hadisul ghasyiyah. Begitulah urutan-urutan yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Baik. Nah, terus kedua begini Ustaz, ada imam. Ini imam ini kalau dia sholat kan agak cepat ini ayatnya dia sudah pendek, cepat sekali lagi. Kita sebagai makmum ini kan kadang ragu ya, apa ini sholat kita bisa diterima atau bagaimana ini?
Ini Iya. hukumnya bagaimana? Apa kita bisa ulangi itu sholat itu atau bagaimana Ustaz? Iya, sholat hendaklah betul-betul diperhatikan. Jadi Rasulullah SAW ketika sholat betul-betul tumak nina. Tumak nina di sini, misalnya ketika seorang ruku, Allahu Akbar, kemudian barulah dia membaca Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian setelah selesai baru dia Sami Allahu liman hamidah. Kemudian Rasulullah mengatakan hatta ta'tadila qa'iman, sampai betul-betul dia berdiri betul, wa hatta ya'uda al-'idham, sehingga tulang-tulang itu kembali dia. Sehingga tulang-tulang itu kembali baru dia sujud. Jadi kalau sholatnya cepat ya, maka di sini tidak sah sholatnya, karena disebutkan ada seorang yang datang ke masjid, kemudian ini sholat sunnah nih, dia sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat beliau menemui Rasulullah, mengucapkan salam. Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, kamu belum sholat. Sholat lagi dia. Setelah selesai sholat datang lagi menemui Rasulullah. Rasulullah pun mengatakan, Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sholat kamu belum sholat. Kemudian 2 kali, ketiga kali juga begitu. Begitu yang keempat kalinya beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak bisa lagi sholat kecuali itu yang saya lakukan. Nah kemudian Rasulullah pun mengajarkan bagaimana sholat yang benar. Itu mengajarkan dengan tumak ninah. Jadi sholat itu nggak boleh cepat-cepat. Kalau sholatnya cepat-cepat maka sholatnya tidak sah. Jadi karena itulah ketika ada imam yang seperti itu, maka yang kita perlu perhatikan adalah ya ketika mengangkat imam adalah betul-betul imam yang faqih, yang mengetahui jadi tata cara sholat. Jadi kalau sholatnya seperti itu maka tidak sah sholatnya nanti. Ya, khususnya ialah kita lihat tidak biasa pada saat sholat tarawih ya. Pada saat sholat tarawih ini cepat sekali gitu ya, sangat cepat sekali. Apa yang didapatkan dari sholat itu? Hanya gerakan-gerakan saja. Sedangkan kita sholat adalah kita bermunajat. Misalnya ketika seorang membaca Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kapan Allah menjawab dia? Rasulullah menjawabkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab langsung. Ar-Rahmanir Rahim. Allah menjawab dia. Jadi kalau seperti itu, coba kalau kita misalnya minta sesuatu sama orang, kalau kita ngomong cepat-cepat, orang nggak bakalan paham dengan omongan kita. Allah pun begitu deh. Jadi ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamadani abdi. Hambaku muji-mujimu. Kalau kita cepat-cepat nggak dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mengatakan la tusalli ka nakril. Jangan kamu sholat seperti burung yang mematuk. Jadi seorang seperti burung yang mematuk, cepat sholatnya. Ini yang benar yang mana, jamnya yang itu apa yang ini? Hah? Wah, itu perlu diganti jamnya nanti ya. Perlu diganti baterainya nanti orang bingung nanti. Berarti yang ini. Baik, jadi harus diulangi sholatnya. Saya bertanya lagi Ustaz, itu waktu kita sholat jamaah itu kan 27 derajat dengan hal yang begitu ya, imamnya cepat. Terus kalau kita mengulangi itu sholat itu bagaimana, itu apa tetap kita dihitung jamaah atau bagaimana? Ketika kita sudah jamaah, tapi karena imamnya cepat sekali gitu ya. Iya. Nah, itu hukumnya itu kan 27 derajat. Ya. Setelah kita mengulangi sholat itu hukum bagaimana dia punya Ya, nilainya adalah nilai jamaah, karena sudah kita punya niat untuk berjamaah. Sama seperti orang yang datang dari rumah, tiba-tiba sudah selesai sholat jamaah dia. Insya Allah Allah berikan pahala jamaah dia. Karena dia niat sudah ikut mengikuti jamaah, ternyata sudah selesai sholatnya, kemudian dia sholat sendiri, Allah pun akan memberikan pahalanya dia. Pahala berjamaah dia. Baik. Silakan. Yang sini dulu ya. Sudah Ustaz. Biasanya kalau kita mau berdiri dari sujud, kita biasa laksanakan duduk dahulu untuk tumakninanya. Tapi sebelum kita melaksanakan sebelum berdiri setelah sujud, kita biasanya melaksanakan duduk dulu sebentar. Tapi ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu melaksanakan duduk sebentar itu waktu
waktu sedang sakit aja, itu apakah benar itu? Jadi ada ketika bangkit dari duduk, dari sujud ya, itu kan ada duduk istirahat, duduk rohah. Ini hadis ini belakangan ketika Rasulullah SAW sudah tua gitu ya, beliau senantiasa melaksanakan duduk, tapi duduknya tidak lama, karena kita menjumpai duduknya lama dia. Jadi ketika bangun dari sujud, itu duduknya sejenak saja untuk bangkit dia. Nah, di dalam riwayat hadis mana yang diikuti dia? Ada para ulama kita mengatakan hadis yang belakanganlah yang diikuti. Nah, bagaimana dengan yang misalnya langsung bangkit? Apakah sholatnya sah? Sama, sholatnya sah. Karena Rasulullah pun pernah melakukan yang seperti itu. Jadi ada duduk duduk istirahat sebentar sejenak, kemudian dia baru berdiri, atau dia langsung untuk berdiri. Ini pun pernah kedua-duanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik. Yang kedua, Ustaz. Kita melaksanakan sujud, kemudian menambah doa itu apakah hanya sujud terakhir, apa tiap-tiap sujud itu boleh menambah doa-doa yang lain? Di dalam hadis dikatakan wa amma fil ruku' fa'azzimu rabbakum wa amma fis sujud fa'aksiru bid-du'a faqaminun an yustajabu laha. Ketika kamu dalam keadaan ruku', ta'zimkanlah Rabbu, ucapkanlah subhana rabbil azim. Ketika dalam keadaan sujud, maka banyaklah kalian berdoa. Tidak disebutkan ruku' sujud yang kapan. Jadi setiap kali kita sujud, kalau kita perlu kita berdoa. Kita mengucapkan setelah subhana rabbil a'la, ya muqallibal qulub sabbir qalbi ala dini wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ini yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khususnya lagi pada saat-saat salat sendiri ya, kita memperpanjang sujud kita, la ba'sa bi, enggak apa-apa. Jadi setiap kali kita sujud kita membaca doa. Karena enggak disebutkan di situ apakah sujud yang di awal, kedua, ketiga, yang terakhir, tidak disebutkan sama sekali. Jadi umum. Silakan. Terima kasih Ustaz. Yang saya dapatkan ini pengalaman saya waktu saya melaksanakan sholat subuh, dan biasanya itu kalau untuk daerah-daerah yang bukan seperti kayak di Mujahidin, itu tidak menggunakan setelah sholat subuh itu mereka biasa membacakan ayat itu sebelum untuk di rakaat keduanya itu Ustaz. Kenapa? Kunut. Ya, bagaimana kalau? Dan mereka mengatakan itu tidak sah. Kalau tidak pakai kunut gitu ya? Tidak pakai kunut. Ya. Akhirnya mereka tuh melaksanakan sendiri. Menurut hukumnya bagaimana, Ustaz? Iya. Kalau kita membaca kitab Imam Syafi'i yang asli gitu ya, bukan Syafi'i ya, beliau mengatakan innahu sunnah, itu sunnah saja kunutnya. Jadi pendapat mazhab Syafi'i adalah sunnah kunut. Kalau seandainya tidak sekunut pun tidak mengapa. Jadi tidak mengapa ketika dia tidak kunut dalam mazhab Syafi'i yang asli ya. Nanti bisa dibaca dalam kitab Al-Um. Tapi kalau yang Syafi'i itu mengatakan kalau tidak kunut maka dia sujud sahwi, ini keliru ya. Jadi hendaklah dia mereka membaca kitab Imam Syafi'i yang asli, karena Imam Syafi'i pun pernah tidak kunut. Ya. Baik. Ini ada satu. Bagaimana hukumnya Ustaz sholat tahajudnya? Misalnya kan tidak lama lagi ini kan nonton bola, itu sampai jam 1, jam 2, jam 3. Terus itu kan kalau saya tidak salah Ustaz, sholat tahajud itu kan harus tidur dulu baru sholat. Tapi dia itu caranya Ustaz, dia itu niat aja tidur, jadi baring meluruskan dirinya, kemudian dia pergi ambil air wudu, itu sholat tahajud. Bagaimana hukumnya? Ya. Sholat tahajud memang disebutkan bahwa yang paling abdul adalah tidur terlebih dahulu dia. Wa minal laili fatahajjaz bihi nafilatan laka 'asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Isra, demikian juga disebutkan dalam surah Al-Insan ya. Wa minal laili fasabbi lahu fasud lahu wasabbihu lailan tawila. Jadi ini dalil-dalil yang mengatakan sholat tahajud lebih afdal ketika tidur terlebih dahulu. Nah, bagaimana bagi mereka yang shift malam? Dia mau sholat tahajud, kan ada orang yang bekerja di malam hari gitu ya. Jadi shift malam loh ya, jadi kerja di perusahaan, daripada bengong-bengong kemudian dia melaksanakan sholat tahajud. Apakah boleh? Boleh, silakan. Jadi tapi lebih afdal adalah dia tidur terlebih dahulu sekalipun sejenak. Tapi ada orang yang nggak bisa tidur. Ya? Ada orang yang nggak bisa tidur. Apakah dia harus paksa juga tidur? Nggak bisa, jadi tetap sama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Tapi sebaiknya ketika seorang akan tahajud dia tidur dulu dengan harap, kenapa tidur dulu? Karena supaya apa? Ketika sholat ada nasihat, ada semangat untuk ketika sholat. Kan ketika bangun di malam hari, kemudian disebutkan bahwa ketika bangun di malam hari, ketika kita bangun mengucapkan doa, hilang ikatan yang pertama. Kemudian ketika dia berwudu, hilang ikatan yang kedua. Ketika dia sholat, hilang ikatan yang ketiga. Maksudnya ketika sholat, setan tuh mengikat. Tiga kali ikatan di kepala kita gitu ya. Karena itulah ketika kita tidur, hendaklah betul-betul kita ini membaca doa ya. Jadi ketika kita bangun, kita baca doa, ikatan pertama hilang. Ketika kita mengambil air wudu, ikatan kedua hilang. Kemudian ketika sholat, maka ikatan yang ketiga pun akan hilang. Nah ini kenapa harus tidur dulu, supaya nanti ada nasihat, ada semangat untuk melaksanakan ibadah. Tapi ada juga mereka-mereka yang nggak bisa tidur, atau mungkin ada yang malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Apakah juga terhitung tahajud? Ya, juga terhitung melaksanakan tahajud. Baik, waktunya sudah habis. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.